Hidup tidak berlebihan, sak matio. Sesuai kebutuhan saja, tidak bermewah-mewah, tapi juga tidak hidup secara demonstratif berkekurangan, ya tidak, biasa saja, secukupnya. Jadi itu prasojo. Makanya orang yang hidupnya prasojo itu kan kadang kita pakai istilah hidup yang bersahaja. Bersahaja itu ya tidak kelihatan sengsara, tapi juga tidak bermewah-mewah. Secukupnya saja, biasa saja. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Oke, malam hari ini kita akan bertemu beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping sekawan, untuk membantu kita memahami tuntunan-tuntunan bagi para pemimpin dalam tradisi Jawa. Bagi teman-teman yang aktif mengikuti ngaji, pastinya tidak asing lagi dengan beliau. Dulu juga pernah kita angkat beliau ini, kita bahas dari aspek moralnya, khususnya dalam serat Wedotomo. Malam ini kita angkat lagi banyak dari serat itu, plus satu tulisan beliau yaitu serat Tripomo. Cuma kita ambil bagian yang membahas tentang kepemimpinan. Jadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ini ya sesuai nama beliau berasal dari Mangkunegaran. Jadi Mangkunegaran ini satu wilayah politik yang terbentuk berdasarkan Perjanjian Solotigo. Perjanjian Solotigo itu perjanjian yang ditandatangani di Solotigo setelah terjadinya perlawanan dari Raden Mas Said terhadap Kasunanan, terhadap Sunan Pakubuwono III, Kasunanan Surakarta, yang sebelumnya juga sebenarnya sudah pecah karena perjanjian Giyanti, Kasunanan sama Kasultanan. Kasunanan kita kenalnya sekarang di Solo, kalau Kasultanan di Jogja. Itu pun nanti pecah lagi, yang Kasunanan ada Mangkunegaran, yang Kasultanan di Jogja nanti ada Pakualaman. Oke, jadi setelah perjanjian Solotigo nanti Raden Mas Said diberi hak yang dikenal dengan wilayah Mangkunegaran. Wilayah Mangkunegaran itu wilayah timur dan selatan, beberapa wilayah selatan. Jadi beberapa bagian kota Surakarta, kemudian Karanganyar, kemudian Wonogiri, Ngawen, Semen, Gunung Kidul, itu dulunya masuk wilayah Mangkunegaran. Nah, kalau pemimpinnya Mangkunegaran ini tidak diberi hak untuk menyandang gelar Sunan atau Sultan, tapi gelarnya adalah Pangeran Adipati Arya. Jadi makanya tadi namanya disingkat KGPAA. KGPAA itu singkatan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Oke, malam hari ini kita ketemu beliau Mangkunegara yang keempat, yang nama aslinya adalah Raden Mas Sudiro. Beliau lahir tahun 1811, kemudian dilantik tahun 1853, dan nanti beliau meninggal tahun 1881.
ibu beliau itu adalah putri dari Mangkunegoro yang kedua. Jadi berarti beliau ini cucunya Mangkunegoro kedua. Kalau ayahnya ini menantunya Pakubuwono ketiga. Jadi putra dari menantu Pakubuwono yang ketiga. Jadi beliau masuk cicitnya Pakubuwono. Dan nanti beliau ini sejak kecil diasuh oleh kakeknya, yaitu Mangkunegoro kedua. Selain seorang raja, adipati, beliau ini juga seorang pujangga. Banyak nulis kitab, banyak nulis serat. Kalau dihitung zaman beliau, dari istana banyak lahir kitab-kitab buku-buku berkualitas. Ada yang mencatat sekitar 42 naskah, termasuk Wedotomo, dan beberapa komposisi gamelan-gamelan. Oke, malam hari ini kita akan menengok sebagian besar dari serat Wedotomo. Meskipun nanti mungkin saya awali beberapa tentang falsafah kepemimpinan Jawa sebelum membuka kitab Wedotomonya. Baik, itu saja sedikit pengantar teman-teman, biar tidak terlalu panjang lebar pengantarnya. Kita mulai ya. Kita awali kepemimpinan dan pemimpin dalam tradisi filsafat Jawa, dan nanti apa nasihat-nasihat yang bisa diambil. Yang bisa kita ambil hikmah, kita ambil manfaatnya. Oke, silahkan kalau mau ada yang menyiapkan apa-apa dulu sebelum kita mulai. Kalau ada yang mau minum, mau selonjoran, mau kelesetan, monggo. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari kategori pemimpin Jawa. Jadi dalam tradisi Jawa ada pandangan tentang kategori-kategori pemimpin. Ada pemimpin yang nisto, ada pemimpin madya, ada pemimpin utomo. Ini dari istilahnya teman-teman mestinya sudah ngerti ya. Kalau nisto itu nanti diserap dalam bahasa Indonesia jadi nista. Ini pemimpin yang hina. Kenapa disebut nisto? Ya pemimpin yang hanya mikir dirinya sendiri. Sama sekali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya memikirkan kepentingannya sendiri, keluarganya sendiri, atau kelompoknya sendiri. Kalau ada pemimpin yang karakternya seperti ini, dalam tradisi Jawa disebut pemimpin yang nisto. Pemimpin yang hina. Nah, maka kita harus hati-hati. Tanggung jawab kepemimpinan itu kan tanggung jawab yang mulia. Tapi kalau kita menjalankannya tidak hati-hati, ya kita akan keluar dari jalur kemuliaan itu, bahkan bisa jadi jalan kehinaan. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang baik, yang mulia, yang luhur. Tapi begitu kita menyikapinya salah, yang mulia, yang luhur itu sering malah blunder jadi jalan kehinaan kita, termasuk kepemimpinan. Naik satu level, ada pemimpin kelas madya. Pemimpin kelas madya ini ya pemimpin yang sebenarnya sudah amanah. Dia menjalankan tugas-tugas kewajiban sebagaimana yang harus dia jalankan. Jadi kalau dia harus melakukan A, ya A sudah dia lakukan. Setelah itu baru dia menuntut haknya. Jadi orang di level madya ini tanggung jawab dia laksanakan, ya terus haknya dia tuntut. Hak itu yo kalau hari ini mungkin urusannya sama gaji, urusannya sama imbalan. Kalau dulu mungkin tidak sekedar gaji, mungkin kalau raja ya punya hak apa, punya hak ini, punya hak itu. Itu pemimpin level madya. Kewajiban dijalankan, hak juga dia ambil, dia tuntut. Tidak ada salahnya, wong itu memang haknya. Cuma kategorinya kategori madya. Madya itu ya biasa, secukupnya. Tidak istimewa tapi cukup. Ya nanti kalau kita pada saatnya akan milih pemimpin, semoga tidak milih pemimpin yang nisto. Tapi paling tidak kita pilih pemimpin yang madya, yang tahu kewajibannya, tahu tanggung jawabnya,
Meskipun dia juga tidak lupa hak-hak yang bisa dia ambil. Nah, yang paling tinggi adalah pemimpin yang utomo, pemimpin yang utama. Pemimpin yang utama ini ya pemimpin yang menjalankan kewajiban, menjalankan apa yang harus dia jalankan, bahkan dia lebihkan. Dia rela berkorban demi kebahagiaan, demi kesejahteraan, demi keamanan, ketertiban, kemakmuran yang dia pimpin. Tidak terlalu menghitung hak-hak yang bisa dia raih. Ini namanya pemimpin utomo. Ini pemimpin unggulan, pemimpin istimewa. Kalau teman-teman melihat ada orang semacam ini, potensial jadi pemimpin yang utama, ya pilihlah. Jangan milih pemimpin yang nista, tapi minimal pilihlah pemimpin yang madya. Kalau bisa, pilihlah pemimpin yang utama. Nih, jadi dasarnya pemimpin ini dilihat dari, kalau 3 ini kan kelihatan, dilihatnya dari aspek amanah tidaknya. Kalau nista ini kurang amanah. Kalau madya pas amanahnya, kalau yang utama ini bahkan menambah kebaikan-kebaikan, menambah keutamaan-keutamaan, tidak sekedar yang wajib dia jalankan. Oke, terus perlu juga menurut saya sampaikan kualifikasi-kualifikasi yang dianggap utama bagi seorang pemimpin Jawa. Dari beberapa bacaan saya simpulkan ideal yang sangat diinginkan dalam tradisi Jawa seorang pemimpin itu adalah stabilitas moralnya yang pertama. Jadi stabilitas moral itu dia, kalau bahasa agama, akhlaknya harus tegak dulu. Ini kalau saya simpulkan dari banyak sumber. Di catatan saya ada beberapa istilah yang sering sekali muncul sehubungan dengan moralitas seorang pemimpin ini. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, ojo gumunan. Yang kedua, ojo kagetan. Yang keempat, ojo dumeh. Yang ketiga, ojo dumeh. Yang keempat, prasojo. Yang kelima, manjing ajur ajer. Jadi, moralitas pemimpin yang stabil antara lain bisa dilihat dari wataknya. Pertama, ojo gumunan. Ojo gumunan itu tidak mudah gumun. Gumun itu kagum dengan sesuatu. Hidup ini sangat dinamis, kita ketemu banyak peristiwa, tapi tidak usah mudah kagum, mudah wow kalau pakai bahasamu hari ini. Ada sesuatu yang menurutmu baik sedikit, kamu kagum. Wah, hebat sekali. Wah, luar biasa sekali. Wah, itu namanya gumunan. Orang yang mudah gumun ini mudah tertipu biasanya. Kayak kita kalau nonton sulap itu, isinya kan serba gumun, serba kagum. Waduh, kok bisa ya? Wah, kok. Nah, itu gumun. Orang yang gumun biasanya tidak bisa berpikir jernih. Makanya tadi saya bilang kadang mudah tertipu. Para penyulap itu kan memanfaatkan kekaguman kita, kesiapan kita untuk mengagumi, sehingga dia terus bikin trik-trik. Nah, dalam hidup banyak yang seperti ini. Jadi perhatian kita ditarik pada sesuatu hal, sementara di bagian yang lain kita ditipu. Maka pemimpin ojo gumunan. Setelah itu ojo kagetan. Mudah terkejut, mudah heran, mudah kaget. Nah, orang kaget itu kan orang yang menunjukkan dia tidak siap menerima kenyataan. Kaget, kok bisa ini terjadi, kok bisa itu terjadi. Banyak orang gumun, banyak orang kaget waktu ada corona. Gumun dan kaget membuat kita tidak siap menghadapi kenyataan, membuat pikiran tidak jernih. Maka yuk bareng-bareng nambah ilmu, nambah wawasan,
nambah pengetahuan tentang hidup ini, biar wawasan kita luas sehingga ndak gampang gumun, ndak gampang kaget. Apapun yang terjadi kita mampu membacanya. Paling tidak kita sikapi itu, ya kalau Allah menghendaki, kalau Tuhan memutuskan, apapun bisa terjadi. Tidak harus gumun, tidak harus kaget. Kalau pemimpin gumunan, pemimpin kagetan, sehingga dia terus tidak bisa berpikir jernih, sehingga terus dia mudah ditipu, ya yang susah nantinya yang dipimpin juga. Kemudian yang ketiga, ojo dumeh. Ojo dumeh ini mudahnya diartikan jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang jadi pimpinan terus menindas. Jangan mentang-mentang jadi rakyat terus sakarepe dhewe ndak mau diatur. Jangan mentang-mentang, itu namanya ojo dumeh. Jangan mentang-mentang kaya terus boros. Jangan mentang-mentang pinter terus minderi yang lain. Nah, itu dalam konteks ojo dumeh. Pemimpin ndak boleh gumunan, ndak boleh kagetan, dan ndak boleh sombong. Ini kunci dalam jiwa seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya gumunan, kagetan, dan sombong, ya kepemimpinannya tidak akan bagus. Yang keempat, prasojo. Prasojo itu sederhana. Hidup tidak berlebihan, sakmatio. Sesuai kebutuhan saja, tidak bermewah-mewah, tapi juga tidak hidup secara demonstratif berkekurangan, ya tidak, biasa saja, secukupnya. Jadi itu prasojo. Makanya orang yang hidupnya prasojo itu kan kadang kita pakai istilah hidup yang bersahaja. Bersahaja itu ya tidak kelihatan sengsara tapi juga tidak bermewah-mewah. Secukupnya saja, biasa saja. Itu prasojo. Ini termasuk keutamaan dalam dunia Jawa. Kemudian yang kelima, mancing ajur ajer. Mancing ajur ajer itu, ajur itu hancur, ajer itu cair. Maksudnya apa? Mancing ajur ajer itu seorang pemimpin dia harus bisa membaur di tengah masyarakat. Pemimpin harus bisa nyampur dengan masyarakatnya. Tidak boleh jadi elit yang menjauh dari masyarakat. Tidak boleh jadi orang istimewa yang tidak bisa disentuh. Mau ditemui saja susahnya setengah mati. Mau ngajak ngobrol, ya ngajak ngobrol takut dimarahi, takut dihukum. Mau mendekat saja diusir. Dan itu berarti tidak mancing ajur ajer. Menempatkan diri secara berjarak dari masyarakatnya. Seorang pemimpin diharapkan bisa menyatu dengan masyarakat. Makanya dalam tradisi Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti. Dari sisi budaya, politik, pemerintahan, manunggaling kawula Gusti itu bermakna ketika kehendak rakyat nyambung sama kehendak pemimpinnya, atau ketika seorang pemimpin membaur bersama masyarakatnya. Nah, membaur itu istilahnya mancing ajur ajer. Oke. Jadi ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh, prasojo, mancing, ajur, ajer. Ini untuk pengantar kita memahami dunia kepemimpinan Jawa. Perhatikan juga kualifikasi pemimpin. Selain moralnya, seorang pemimpin juga dituntut untuk menghidupkan rasa. Karena ciri nalar Jawa, ciri cara hidup Jawa itu ada titik tekan pada dunia batin atau dunia rasa. Saya ambil contoh teori kecil dari Ki Ageng Suryo Mentaram tentang menguasai rasa, atau kalau pakai istilah beliau, menguasai raos gesang. Raos gesang itu rasa hidup. Pemimpin harus punya ini. Selain moralitas, dia harus rasanya hidup. Rasa itu apa ya? Kalau dalam dunia ilmiah ya, kalau bahasa Indonesia rasa itu agak susah mengepaskannya karena rasa sering dihubungkan dengan makanan. Tapi
semacam intuisi, semacam nurani, itu hubungannya dengan rasa. Kalau menurut Ki Ageng Surya Mentara, meraos gesang itu paling tidak yang utama ada 4. Dia akan muncul sebagai orang yang punya rasa hidup kalau punya 4 ini. Yang pertama apa? Bisa rumangsa dan ojo rumangsa bisa. Ini teman-teman yang Jawa mestinya sering mendengarkan istilah ini. Bisa rumangsa, ojo rumangsa bisa. Bisa merasakan dan jangan merasa bisa. Bisa merasakan itu kalau bahasa ilmiahnya mungkin empati. Bisa memposisikan diri kita di posisinya orang lain sehingga kita bisa membayangkan rasa yang dia rasakan sekarang. Seandainya dalam situasi pandemi ini aku adalah dia yang sedang terkena virus corona, mestinya aku panik luar biasa, mestinya aku gelisah, mestinya aku mungkin ada rasa takutnya menulari orang lain. Itu namanya bisa rumangsa. Jadi terus lahirnya apa? Kita sayang, kita berempati pada yang mengalami. Kita turut merasakan. Jadi bisa rumangsa. Pemimpin harus bisa begitu. Perspektifnya pemimpin harusnya perspektifnya yang dipimpin. Seandainya aku rakyat yang sekarang cari makan susah, yang di PHK, yang tokonya tutup, yang jadi korban corona, dan seterusnya, pemimpin harus bisa mengempati, memposisikan dirinya di posisinya rakyat. Ini namanya bisa rumangsa. Sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil, kebijakan yang empatik, berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang perspektifnya dirinya sendiri, visi dan keinginan-keinginan pribadinya, tapi visi dan keinginan yang dia pimpin. Itu namanya bisa rumangsa. Kebalikannya rumangsa bisa. Rumangsa bisa ini ya orangnya tidak bisa empatik. Dia merasa kebenaran itu adanya hanya dalam dirinya saja. Akhirnya merasa sombong. Menganggap orang lain semua harus ikut kebenarannya. Ini orang yang rumangsa bisa. Padahal mungkin dia tidak terlalu mampu, tapi menganggap dirinya mampu. Nah, itu rumangsa bisa, merasa bisa. Maka pemimpin harus bisa rumangsa dan tidak rumangsa bisa. Orang yang rumangsa bisa itu adalah orang yang tidak mau belajar. Terus yang kedua, untuk menguasai raos gesang butuh angrasa wani. Angrasa wani itu punya rasa keberanian. Kalau dalam ilmu akhlak harus punya syaja'ah. Berani memulai, berani mengakhiri, berani belajar, berani salah, berani keliru, berani berjuang, berani. Orang hidup kalau tidak punya rasa berani, dia tidak akan bergerak. Dia akan cari sudut aman hidupnya, dia akan berlindung di balik zona nyaman kesehariannya. Ini ciri orang yang tidak angrasa wani. Kalau pemimpin tidak punya keberanian, ya yang dipimpin pada akhirnya akan merosot, tidak bisa maju. Kepemimpinannya tidak membawa perubahan apa-apa. Perubahan itu kan butuh keberanian. Maka seorang pemimpin harus berani melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Tidak takut dengan resikonya. Kalau takut dengan resikonya, ya tidak jalan-jalan. Berarti dia tidak angrasa wani, tidak berani. Kemudian, seorang pemimpin juga harus angrasa kleru. Berani merasa mengakui bahwa dirinya salah, kalau memang salah. Jadi manusia itu sangat wajar kalau dia punya kesalahan atau melakukan kesalahan.
Justru tidak manusiawi kalau orang menganggap dirinya benar terus. Sekali-sekali orang itu ya pasti punya salah. Nah, manusia yang utama itu punya angroso kleru. Dia sadar dan mau ngaku kalau pas dia salah. Orang yang tidak punya angroso kleru, ini nanti jadi orang yang tidak bisa jadi lebih baik. Hidupnya statis. Hidup kita itu jadi lebih baik kan ketika yang salah-salah kita luruskan, yang salah-salah kita benarkan. Cuma kalau ndak mau ngaku salah, ya ndak akan berkembang mandek. Jadi angroso wani sama angroso kleru itu rasa yang harus hidup dalam diri kita, karena kalau tidak kita ndak akan jadi lebih baik. Dan yang keempat, bener tur pener. Nah, jadi untuk menghidupkan raos gesang, ya kita harus ada di ranah kebenaran dan kepeneran. Jadi dalam budaya Jawa ada beda antara benar dan pener. Pener itu kebenaran yang diterapkan pas dalam ruang dan waktunya. Konteksnya sesuai. Kadang-kadang ada kebenaran tapi tidak kepeneran. Benar tapi tidak benar. Sering saya ilustrasikan kan benar tapi tidak benar. Misalnya kamu punya teman kurus terus mbok panggil halo cungkring apa. Dulu saya ada itu manggilnya halo triplek atau apa. Nah, itu berarti lo kamu benar ngomong wong dia kurus kamu anggap dia kayak triplek tapi tidak benar. Membuat dia sakit hati. Jadi kebenaran harus diungkapkan secara benar dengan jalan yang benar pada ruang, waktu, dan situasi yang benar. Baru dia disebut benar. Oke, kalau teman-teman mengikuti diskusi kadang-kadang di TV-TV, itu banyak orang bertukar kebenaran. Bertukar kebenaran itu ini ngomong A, ini ngomong B. Kedengarannya beda-beda. Tapi kok kadang-kadang kita bingung, ini kok benar semua sih? Ya, kalau diukur dari benar mungkin ya bisa benar semua. Tapi benar beda lagi. Benar itu pas enggak dia kalau digunakan? Cocok enggak untuk situasinya? Itu namanya benar. Nah ini kok kualifikasi pemimpin. Selain moralitasnya harus tegak, dia enggak boleh jadi kayak batu, rasanya harus hidup. Menguasai raos gesang. Oke, saya bawa masih ada yang saya bawa ini untuk perkenalan saja. Mungkin kapan-kapan kita bahas lebih detail jalan kepemimpinan yang saya ambil dari Serat Romo Jarwo karya Raden Ngabahi Yosodipuro yang dikenal sebagai Astobroto. Astobroto ini sebenarnya mengambil dari kisah Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki. Jadi Astobroto ini nasihatnya Rama kepada adiknya Bharata sewaktu mau meninggalkan kerajaan Ngayudya. Dan juga dinasihatkan kembali oleh Rama kepada adiknya Rahwana, Gunawan Wibisono, setelah tewasnya Rahwana dan dia akan menggantikan jadi raja di Ngalengko. Nah, Astobroto ini kalau di naskah Ramayananya Walmiki itu ada 8 jalan yang disimbolkan dengan benda-benda alam seperti matahari, rembulan, dan juga dengan dewa-dewanya. Kalau dalam serat Romo Jarwo, kalangan Raden Ngabahi Yosodipuro, Astobroto itu 8 jalan kepemimpinan dengan simbol-simbol alam. Jadi seorang pemimpin itu harus berperilaku seperti perilakunya alam semesta. Kita lihat ya, disebut Asto. Asto itu 8. Ini untuk tambahan pengetahuan sebelum masuk ke Wedotomo. Ternyata kita belum masuk ke kitabnya Mangkunegoro Kaping Sekawan. Ini masih kita temui dulu Raden Ngabahi Yosodipuro.
Nah, pemimpin itu pertama-tama harus ambeking lintang, mengikuti jalannya bintang. Bintang itu kan simbol yang pertama, dia adalah pedoman, petunjuk. Maka pemimpin harus bisa jadi teladan bagi masyarakatnya. Jadi dia harus menjadi contoh. Orang, masyarakat, kalau ingin cari pedoman, cari contoh ideal, harus melihat pemimpinnya. Maka pemimpin harus bisa jadi teladan. Ini namanya jalan bintang, ambeking lintang. Kemudian ambeking surya. Seorang pemimpin harus menempuh jalannya matahari. Matahari itu apa? Matahari adalah simbol keadilan dan kekuatan. Matahari itu memberikan energinya, memberikan kekuatannya kepada kita, sekaligus adil. Matahari tidak milih-milih siapa yang diberi cahaya, siapa yang tidak. Semuanya diberi. Kalau ada yang tidak kebagian cahaya, mungkin karena memang dia sendiri menutupi dirinya atau ketutup apa sehingga cahayanya tidak nyampe. Pemimpin harus berusaha menjalani lakunya matahari, adil dan memberi kekuatan. Kemudian seorang pemimpin juga harus ambeking rembulan. Jadi mengikuti jalannya rembulan. Apa sih rembulan itu? Rembulan adalah simbol penerangan dalam kegelapan. Jadi pemimpin punya tugas untuk menerangi masyarakatnya, mencerdaskan masyarakatnya, mencerahkan masyarakatnya. Nah, ini laku dari simbol rembulan. Kemudian pemimpin juga harus menjalani lakunya angin, ambeking angin. Apa maksudnya? Pemimpin harus memberi solusi dan memberi kesejukan kepada rakyatnya. Sebagaimana yang dilakukan angin. Angin itu kan memberi kesejukan, memberi kedingin kan angin itu kalau menerpa kita. Jadi simbol sejuk dan solusi. Solusi itu berarti jalan keluar. Angin itu kan susah ditangkap, susah dicegah. Lubang sedikit saja dia bisa keluar. Nah, ini simbol dari pemimpin harus mampu mencari solusi. Tidak boleh menyerah, tidak boleh mengeluh saja. Nah, terus pemimpin harus juga menempuh jalannya mendung, ambeking mendung. Mendung itu berwibawa tapi tidak menakutkan. Nanti mendung juga akan berubah jadi hujan dan memberi anugerah yang menyenangkan. Maka seorang pemimpin harus punya wibawa, meskipun tidak melahirkan rasa takut, tapi melahirkan rasa hormat. Dan juga nantinya dia akan memberikan anugerah kepada semuanya secara merata. Kalau mendung kan melalui hujan. Terus pemimpin juga harus menempuh jalan api, ambeking geni. Apa maksudnya? Mampu memberantas kejahatan, mampu menegakkan hukum. Itulah api. Kalau salah ya dibasmi. Kalau menyusahkan ya disingkirkan. Nah, itu jalannya api, ambeking geni. Pemimpin juga harus ambeking banyu atau ambeking samudra. Simbol dari keluasan, kesabaran, dan kesiapan menampung segala hal. Jadi pemimpin harus bisa ngomong semua rakyatnya, menampung berbagai permasalahan rakyatnya. Sebagaimana laut, dia akan jadi muara terakhirnya semua aliran air, sungai-sungai, semuanya ke sana. Dan dia siap menampung apapun yang datang, apapun yang hadir. Dia luas, tangguh, dan sabar. Nah, itu simbol samudra atau air. Dan pemimpin harus juga menempuh jalan bumi, ambeking bumi. Apa yang dimaksud bumi? Dia kuat, tangguh, meskipun diinjak-injak, meskipun manusia angkara murka di atasnya, dia sanggup menanggung, plus
Dia memberikan selalu kesejahteraan pada orang-orang yang ada di atasnya. Itu bumi. Jadi kuat, tangguh, dan memberikan kesejahteraan. Jadi dalam Astobroto ini, pemimpin harus bisa seperti bintang, seperti matahari, seperti rembulan, seperti angin, seperti mendung, seperti api, seperti air atau samudra, dan juga seperti bumi. Dengan segala karakternya masing-masing. Inilah Astobroto. Jadi, jalan kepemimpinan versi Serat Romo Jarwo. Baik, ternyata masih ada lagi saya membawa dari Ronggo Warsito, Serat Paromo Yugo. Kewajiban seorang pemimpin. Kewajiban seorang pemimpin itu ada 8 menurut Ronggo Warsito. 8 itu apa? Hanguripi, hangrungkepi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurupi, hamemayu. Oh, ini istilah-istilahnya khas ya dari seorang pujangga. Ini mohon maaf teman-teman yang dari luar Jawa nih. Mestinya agak roaming ya. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, hanguripi, dari kata dasar urip. Jadi pemimpin harus bisa mewujudkan kehidupan yang layak bagi rakyat yang dipimpin. Dia harus selalu mendorong tercapainya kehidupan yang layak. Itu namanya hanguripi. Yang kedua, hangrungkepi. Hangrungkepi itu seorang pemimpin harus berani berkorban. Tidak cari selamat sendiri, tidak cari enak sendiri. Tidak hanya menuntut haknya, bahkan dia harus berani berkorban untuk yang dia pimpin. Itu namanya hangrungkepi. Yang ketiga, seorang pemimpin harus hangruat. Hangruat itu mampu memberantas masalah, menyelesaikan konflik, menyelesaikan problem. Nah, itu namanya hangruat. Kemudian hanoto. Kalau ini mudah ya. Pemimpin harus bisa mengatur, harus bisa menata, membuat tertib. Kemudian hamengkoni. Memangku, ngomong, memberi bingkai agar masyarakat yang dia pimpin rukun, bersatu. Nah, itu namanya hamengkoni. Jadi menata, memangku, hangayomi. Hangayomi ini memberi perlindungan. Kemudian hangurupi, dari kata dasar urup, nyala. Berarti apa? Pemimpin harus bisa menyalakan rakyatnya, membangkitkan semangat rakyatnya, masyarakatnya yang dia pimpin. Nah, itu namanya hangurupi. Dan yang terakhir, hamemayu. Hamemayu ini maksudnya apa? Seorang pemimpin harus bisa menjaga harmoni, menjaga ketentraman rakyatnya. Ini silahkan dicek di Serat Paromo Yugo, karya Raden Ngabei Ronggo Warsito. Dharmanya pemimpin adalah hanguripi, hangrungkepi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurupi, hamemayu. Menghidupkan, berani berkorban, mengatasi masalah, menata, memangku, mengayomi, membangkitkan semangat, dan menjaga harmoni. Itulah ciri pemimpin yang ideal. Baik teman-teman, ini pengantarnya panjang lebar sekali. Tapi memang saya sengaja paling tidak bagi yang tertarik selanjutnya, itu kan di atas tadi saya cuplik sedikit-sedikit dari Ki Ageng Suryo Mentaram, dari Raden Ngabei Yosodipuro, dari Ronggo Warsito. Nah, yang tertarik ya monggo digali sendiri, dicari sendiri ya yuk. Apalagi yang muda-muda.
Jangan sampai khazanah-khazanah lama yang luar biasa seperti ini terlewatkan oleh kita. Kalau terlewatkan di era kita, pasti anak cucu kita tidak sekedar terlewatkan, tapi hilang. Kalau hilang eman-eman. Atau tidak hilang sih, cuma tinggal catatan-catatan. Jadi museum saja. Kita belajar kemana-mana, tapi melupakan khazanah sendiri. Makanya sering orang itu kalau buka khazanah-khazanah lama itu kaget-kaget sendiri. Kok bagus ya, kok ada ya. Itu menunjukkan bahwa selama ini kita tidak terlalu peduli dengan khazanah-khazanah keutamaan semacam ini.